hidayah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan fikih taharah tentang wudu yang kemarin kita sudah bahas. Hari ini kita membahas tentang bab pembatal wudu, ya. Kalau kita baca dalam fikih atau kitab fikih Syafi'i, misalnya kitab Matan Abi Syuja, ini kitab fikih ringkas dalam mazhab Syafi'i, ya. Di sini disebutkan apa saja pembatal wudu. Pembatal wudu itu berarti sekaligus juga penyebab hadas, ya, penyebab hadas kecil. Ya. Faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Pasal, dan yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara, 6 hal. Ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari 2 jalan atau 2 kemaluan, depan dan belakang. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, ya, tidur tidak dalam posisi duduk yang kemudian bisa menahan, ya, menahan lubang belakang, ya. Wa zawalul aqli bisakarin aw maradin, hilangnya akal baik karena sakar itu mabuk, aw maradin atau sakit, ya. Wa lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah, menyentuh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahram, min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Wa masu farjil adami, dan menyentuh farji atau kemaluan manusia, bi batinil kaffi, dengan telapak tangan bagian dalam. Wa masu halaqati duburihi alal jadi, dan menyentuh lubang duburnya, ya, berdasarkan qaul jadid dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini beberapa, ya, pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Kita akan jelaskan satu-satu, nanti kita bahas juga bagaimana pandangan mazhab yang lain. Jadi dalam mazhab Syafi'i pembatal wudu itu ada paling tidak 5 hal, ya. Pertama, keluar sesuatu dari 2 kemaluan, ya. Di sini nanti para ulama mazhab Syafi'i mengatakan keluar sesuatu harus sesuatu yang wajar, ya. Yang wajar keluar dari kemaluan itu, ya, air seni, ya, kotoran, ya. Kalau perempuan darah haid, ya. Atau misalnya sesuatu yang tidak wajar keluar, ya. Apapun itu yang keluar maka membatalkan wudu. Walaupun misalnya kata para ulama sesuatu yang tidak najis keluar dari lubang kemaluan itu, ya, maka dia tetap membatalkan wudunya. Misalnya ada orang, Pak, ya, dia keluar cacing misalnya gitu, ya. Cacing itu kan benda suci sebetulnya, ya. Tapi ketika keluar dari 2 jalan itu maka itu dianggap membatalkan wudu. Jadi baik benda itu padat, cair atau gas, Pak, ya. Nah, itu semua yang keluar dari dua jalan itu, ya, maka itu membatalkan wudu. Jadi bukan masalah bendanya apa, tapi dari mana keluarnya. Ya, kalau dari 2 jalan itu maka dianggap membatalkan wudu. Sebaliknya, Pak, kalau ada najis dari badan kita tapi keluarnya bukan dari 2 jalan itu, bukan dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka tidak membatalkan wudu. Misalnya orang mimisan, Pak, keluar darah dari hidung. Dalam mazhab jumhur ulama itu tidak membatalkan wudu. Atau misalnya orang dibekam, Pak. Rasulullah SAW itu pernah dibekam dan kemudian setelah itu sholat tanpa berwudu lagi. Nah, artinya keluar darah yang sifatnya najis dari badan kita, kalau bukan dari 2 jalan itu, maka tidak dianggap membatalkan wudu. Tapi apapun benda yang keluar dari 2 jalan tadi, maka itu membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidur, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tidur ini karena ini masalah khilafiyah, ya. Ulama beda pendapat terkait tidur ini apakah membatalkan wudu. Yang mengatakan membatalkan juga nanti beda pendapat tidur yang seperti apa yang dianggap membatalkan wudu. Yang ketiga, hilangnya akal baik karena gila ataupun pingsan atau mabuk, ya, itu dianggap membatalkan wudu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian menyentuh lawan jenis. Nah, ini juga khas mazhab Syafi'i. Ya, khas mazhab Syafi'i yang menyentuh lawan jenis dalam kondisi apapun asalkan tidak ada penghalang maka membatalkan wudu.
Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Oke, ini 5 hal yang dalam madzhab Syafi'i dianggap membatalkan wudu. Artinya inilah yang disebut dengan penyebab hadas kecil. Jemaah sekalian, kita coba bahas lebih lanjut lagi ya. Kalau kita petakan pembatal wudu itu, ada yang ulama sepakat itu sebagai pembatal wudu, ya. Ada hal-hal yang ulama beda pendapat, ya. Yang disepakati sebagai pembatal wudu, pertama, ya, keluar sesuatu dari 2 kemaluan tadi, ya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu, yaitu kentut, ya, buang angin atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid kecuali ia mendengar suara atau mencium baunya. Nah, di sini Rasulullah SAW, ya, dalam hadis ini menjelaskan bahwa buang angin itu hukumnya membatalkan wudu. Ketika orang sholat kemudian dia yakin sudah kentut, ya, sudah buang angin, maka dia harus membatalkan sholatnya dan berwudu lagi, ya. Tapi kata Nabi, kalau misalnya ragu-ragu apakah dia sudah buang angin atau tidak, ya, maka jangan, ya, batalin sholatnya, cuekin saja, kata Rasulullah, sampai dia yakin dia sudah buang angin. Dengan cara apa yakin itu? Hatta yasma'a sautan, misalnya dia mendengar suaranya, ya, mendengar suaranya. Karena kadang-kadang ada buang angin yang tidak terdeteksi, Pak, ya, suaranya pelan, ya. Nah, orang ragu-ragu nih. Nah, kalau mendengar suara berarti yakin. Atau yang kedua, au yajida rihan, atau dia menemukan. Nah, di sini yajida rihan, di sini menemukan secara bahasa artinya menemukan angin, ya. Nah, ulama beda pendapat apa maksudnya menemukan anginnya. Nah, sebagian mengatakan menemukan angin itu artinya dia mencium baunya, ya. Jadi kalau mencium baunya berarti yakin itu, ya. Atau tidak harus mencium baunya, Pak, karena ada sebagian kentut itu yang tidak bau, Pak, ada, Pak, ya. Artinya di sini dia yakin sudah keluar sesuatu, angin terasa itu, Pak, ya, sampai terasa ada keluar sesuatu. Nah, itu yang dipahami sebagai ulama. Artinya kalau yakin baru, gitu, ya. Kalau tidak yakin, ragu-ragu, maka kata Rasulullah jangan dibatalkan salatnya. Jadi dari hadis ini maka sesuatu yang keluar berupa gas tadi itu dari 2 kemaluan, dari kemaluan belakang, maka membatalkan wudu. Hadis yang lain, Ana Ali bin Abi Thalib qala kuntu rajulan madzaan. Kata Ali bin Abi Thalib, aku ini orang yang suka keluar air madhi. Air madhi itu, Pak, air yang biasanya keluar dari kemaluan laki-laki karena adanya rangsangan, ya, yang sifatnya itu encer, ya, yang tidak terasa kadang-kadang. Beda dengan air mani yang tentu keluarnya ketika syahwat memuncah, ya, kemudian lebih kental. Kalau air mani itu dia lebih encer dan keluar ketika ada rangsangan, ketika ada membayangkan sesuatu dan seterusnya, ya, berfantasi, ya, itu air mani. Nah, kata Ali, aku ini kadang-kadang sering keluar air mani. Maka Ali ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah adalah mertuanya sendiri, gitu, ya. Tapi namanya nanya ke mertua kan malu, Pak, apalagi ini masalah madhi, gitu, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh orang namanya Miqdad bin Aswad. Ali menyuruh Miqdad untuk tolong dong tanyakan ke Rasulullah, ya, kalau saya nanya sendiri malu, mertua sendiri, gitu, ya. Artinya disuruhlah Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah bagaimana hukumnya kalau orang keluar madhi. Apa kata Rasulullah? Qala fihi wudu, dia wajib berwudu. Artinya madhi itu berarti sesuatu yang keluar dari kemaluan, ya. Kemudian hadis yang lain, ya, sama tadi, ya. Ini tentang orang yang buang angin dalam salatnya, maka kata Rasulullah, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia pergi dari salatnya sampai dia mendengar suaranya atau menemukan anginnya. Oke. Nah, selain 2 hal itu dikiaskan. Ulama madzhab Syafi'i mengkiaskan. Pokoknya apapun yang keluar dari 2 kemaluan, ya, dikiaskan kepada air madhi kemudian buang angin tadi, maka itu membatalkan wudunya, ya. Walaupun bukan benda yang sifatnya najis, itu dalam madzhab Syafi'i, ya. Misalnya perempuan dia keputihan, ya, misalnya keluar sesuatu dari kemaluannya selain darah haid, selain air pipis, ya, maka itu juga membatalkan wudu. Yang kedua, yang disepakati oleh para ulama itu tidur, ya, tidur membatalkan wudu.
Hanya saja yang membedakan itu ya tidur yang seperti apa yang dianggap membatalkan wudu, itu yang beda pendapat. Tapi pada dasarnya ulama sepakat kalau orang tidur itu ya dia berhadas, berarti batal wudunya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur tergantung dari posisinya, Pak ya. Tergantung dari posisi menentukan prestasi, Pak ya. Nah, dalam wudu ini mazhab Syafi'i menentukan batal atau tidak tergantung posisinya, gitu. Tadi disebutkan, jadi tidur yang membatalkan wudu adalah kalau tidur itu tidak dalam posisi yang tegak, yang mana pantatnya tertopang oleh tanah, ya, oleh tempat duduk. Artinya kalau dia tidurnya rebahan atau tidurnya misalnya bahkan telentang atau tengkurap gitu, Pak ya, nah itu jelas batal. Nah, kenapa? Karena hadis ini, al-ainu wika'us sahhi, mata adalah tali pengikat dubur. Fa idza namat al-ainani istatlaqal wika. Apabila dua mata itu telah tidur, maka lepaslah tali pengikat itu, ya. Kemudian Imam At-Tabrani menambahkan riwayat yang lain, wa man nama falyatawadda, dan siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Ya. Jadi mata, kata Rasulullah, adalah tali pengikat dubur. Artinya ketika orang masih melek, sadar, dia bisa mengontrol apa yang bisa keluar dari duburnya. Tapi kalau orang sudah tidur, hilang kesadarannya, maka dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari duburnya. Sehingga boleh jadi ada sesuatu yang keluar yang tanpa sepengetahuan dia. Nah, maka dari hadis ini, kalau begitu, kalau tidurnya masih kemudian ditopang oleh tanah duburnya itu, sehingga ya tidak mudah keluar ya sesuatu dari duburnya, maksudnya buang angin gitu ya, berarti tidak masalah, tidak batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena digabungkan dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain nanti disebutkan para sahabat Rasulullah SAW itu, mereka setelah maghrib tidur di masjid sampai hatta takfiqor usuhum, sampai kepala mereka itu sampai nunduk, Pak ya. Berarti kalau kepala nunduk, kira-kira tidurnya posisinya apa, Pak? Ya nggak mungkin tak sambil telentang kepala nunduk, Pak. Itu ngangkat namanya kalau sambil telentang ya. Berarti kalau nunduk posisinya sambil duduk. Jadi para sahabat tidur sambil duduk, kemudian ketika datang waktu Isya mereka langsung sholat tanpa berwudu lagi. Nah, berarti kalau posisinya duduk, dalam mazhab Syafi'i mengatakan ya berarti tidak batal, karena para sahabat itu tidur dan tidak berwudu lagi. Oh, berarti ya tergantung posisi, kata mazhab Syafi'i. Kalau posisinya duduk ya tegak, artinya pantatnya tidak masih tertopang oleh tanah gitu, Pak ya, maka tidak masalah gitu. Jadi ini kalau ditanya bagaimana orang-orang yang sholat Jumat itu, Pak, biasanya kan pada tidur ya. Nah, tergantung posisinya. Kalau posisinya masih sambil duduk, walaupun nyender di tembok, tapi posisi duduk, Pak ya, dia tidak batal dalam mazhab Syafi'i, meskipun misalnya sampai dalam tidurnya, Pak ya, sampai mimpi, Pak ya. Itu tidak membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Karena kan begitu, Pak, kita itu kalau Jumatan begitu kan, begitu khatibnya bilang usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, itu ke telinga kita sampainya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, Pak itu ya. Itu nanti alarmnya begitu Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, itu langsung bangun, Pak, semuanya gitu ya. Nah, makanya supaya nggak tidur ya khatib itu khutbahnya jangan terlalu lama, Pak ya. Itu udah niat tidur, begitu khutbahnya pendek, kok udah Allahumma ghfir lil mu'minin, kecewa jamaah, Pak itu ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Nanti lain dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab Maliki itu tergantung kedalaman tidurnya, bukan posisinya. Jadi kalau tidurnya itu sampai kemudian tidak sadar apapun, Pak ya, sampai mimpi malah ini ya, baru dia batal. Artinya kalau tidurnya tidur ayam ya, tidur ayam itu tidur yang dia masih agak sadar dengan lingkungan sekitar gitu ya, atau sekedar ngantuk gitu, itu belum dikatakan membatalkan wudu dalam mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga yang disepakati, hilang akal. Nah, hilang akal itu sebetulnya kias kepada tidur. Tidur saja orang yang kehilangan kesadaran sementara yang tidak terlalu dalam kehilangan kesadarannya gitu ya. Kalau dibangunin dia bangun gitu ya. Itu saja batal wudunya. Apalagi kalau orang kehilangan kesadarannya memang lebih berat, seperti pingsan ya, atau orang gila. Orang pingsan kan dibangunin nggak bisa bangun, Pak ya. Nah, atau orang gila itu nggak bisa langsung kemudian dibangunin langsung sadar, langsung waras, nggak bisa.
bisa Pak ya. Dia kesadarannya hilang lebih berat daripada orang tidur. Orang tidur saja batal wudunya, apalagi ya. Nah ini namanya kias aulawi ya. Apalagi orang yang pingsan, orang yang koma misalnya, orang yang gila, ya itu maka batal wudunya. Artinya kalau sebelumnya sudah wudu, pingsan, nanti kalau mau sholat wudu lagi ya, karena sudah batal. Ini disepakati oleh para ulama terkait yang membatalkan wudu. Nah kemudian lebih banyak lagi yang ulama beda pendapat, yang khilafiyah. Apa contohnya? Zat najis keluar dari selain kemaluan tadi ya. Bagaimana kalau ada orang mimisan, keluar darah dari hidungnya gitu ya. Itu kan darah benda najis, tapi keluarnya dari hidung, mimisan. Atau tadi misalnya dibekam ya, atau ada orang luka keluar darah dari bagian tubuhnya. Apakah batal wudunya? Nah, kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali batal itu Pak ya. Itu juga yang membedakan antara sahabat Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan kalau nggak salah ya. Itu dua sahabat beda pendapat dalam masalah mimisan, apakah batal wudu atau tidak itu ya. Jadi sahabat sendiri beda pendapat. Nah, ada ulama mazhab juga sama. Ya, ada yang mengatakan batal, mazhab Hanafi dan Hambali ya. Ini hadisnya, man asabahu qai aw ru'afun aw qalasun aw madzin falyansarif falyatawadda. Barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung, mimisan, atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan mazi, maka hendaklah ia berwudu lalu meneruskan sisa salatnya, namun selama itu ia tidak berbicara. Nah, hadis ini dipakai oleh mazhab Hanafi dan Hambali bahwa orang mimisan batal wudunya gitu ya. Bahkan kalau dalam hadis ini bukan cuma mimisan Pak, orang keluar dahak saja batal wudunya gitu ya. Padahal dahak itu ya, dalam pandangan jumhur ulama, dahak itu bukan najis. Dia kotor tapi bukan najis. Makanya hadis ini bermasalah ya. Hadis ini bertentangan dengan banyak hadis lainnya, sehingga hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif gitu. Nah, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i tidak batal. Selama tidak keluar dari dua jalan tadi, dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, maka tidak batal meskipun dia benda najis yang keluar dari tubuh manusia. Gitu ya, selama tidak keluar dari dua jalan. Jadi patokannya dari mana keluarnya, bukan benda apa yang keluar itu. Hadisnya ini ya. Anas bin Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi itu pernah berbekam. Bekam itu kan berarti mengeluarkan darah. Darahnya keluar dari tubuh Nabi, tapi bukan dari dua kemaluan. Kemudian Nabi salat dan tidak berwudu lagi. Gitu. Jadi di sini berarti keluar darah dari tempat selain dua tadi itu, maka tidak membatalkan. Rasulullah pernah berbekam kemudian langsung salat tanpa berwudu lagi. Nah yang kedua, yang ulama beda pendapat terkait apa yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan Pak, masu az-zakar ya. Menyentuh kemaluan itu apakah membatalkan wudu atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i ya, bahkan bukan hanya Syafi'i tapi kebanyakan ulama ya, jumhur ulama itu mengatakan menyentuh kemaluan hukumnya membatalkan wudu. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Busrah binti Safwan. Anna Rasulullah SAW qala man massa dzakarahu falyatawadda. Orang yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Wa qala al-Bukhari huwa asahu syai'in fi hadzal bab. Ini kata Imam Bukhari, ini hadis yang paling sahih dalam masalah ini ya. Jadi ini kata Imam Bukhari hadis yang sahih ya, sehingga ini dijadikan landasan oleh para ulama, orang yang menyentuh kemaluannya maka batal wudunya. Nah, cuma menyentuh itu apa maksudnya menyentuh? Di sini nanti dijelaskan lebih lanjut dalam mazhab Syafi'i. Massa ya masu dalam bahasa Arab kan bunyi hadisnya man massa dzakarahu. Apa yang dimaksud dengan massa di sini? Massa dalam bahasa Arab artinya menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, telapak tangan bagian dalam itu mana? Jadi kalau kita merekatkan dua tangan kita begini, Pak, ya, bagian yang tidak kelihatan itu berarti itu telapak tangan bagian dalam. Bagian yang masih terlihat berarti itu bukan telapak tangan bagian dalam. Berarti kalau pinggir jari ini bukan telapak tangan bagian dalam. Berarti kalau orang menyentuh kemaluan dengan pinggir jari ini nggak masalah, nggak batal wudunya, Pak. Ya. Jadi telapak tangan bagian dalam itu adalah bagian yang kalau ditempel dua tangan kita itu bagian yang nggak kelihatan itu yang disebut dengan telapak tangan bagian dalam. Dengan itu maka batal kalau menyentuh kemaluan. Artinya kalau misalnya dengan punggung tangan ya berarti nggak batal, Pak. Ya. Jadi kalau kau paksa, Pak, ya gatal misalnya, Pak, gitu ya. Habis wudu nggak mau wudu lagi, Pak. Ya boleh, tapi dengan punggung tangan, Pak. Atau pakai jempol kaki juga boleh, Pak, ya, nggak batal ya. Nah, kejauhan, Pak, ya.
Kalau pakai tangan itu punggung tangan nggak batal. Tapi kalau pakai telapak tangan bagian dalam, karena massa itu dalam bahasa Arab artinya menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Ini secara bahasa ya, ini analisis bahasa. Ini yang karena begini Pak, Imam Syafi'i itu memang dikenal sebagai ahli bahasa ya. Para ulama di zaman beliau itu sepakat mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah sumber atau pakar bahasa Arab. Beliau kan penyair juga Pak ya, beliau punya syair banyak ya, beliau ahli bahasa. Sehingga dalam memahami hadis, dalam memahami ayat Al-Quran, beliau memang sering menggunakan analisis bahasa ya. Ya ketika misalnya aula mastumun nisa dalam Al-Quran ya, apa yang dimaksud dengan aula mastum? Kata Imam Syafi'i ya, orang Arab la mastum itu artinya menyentuh dengan kulit gitu. Ya, kalau kulit dengan kulit berarti batal wudunya gitu. Jadi analisis bahasa termasuk dalam hadis ini, man massa, siapa yang menyentuh. Nah, massa di sini menyentuh dalam kata ini maksudnya adalah menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam, karena itu yang dipahami oleh orang Arab ya, karena hadis ini kan bunyinya bahasa Arab, maka harus dipahami sesuai dengan pemahaman orang Arab ya, gitu ya, karena beliau juga memang ahli bahasa. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak batal, menyentuh kemaluan itu tidak batal. Nah, hadisnya apa? Memang ada hadis yang lain, riwayat yang lain ya, yang mengindikasikan menyentuh kemaluan tidak batal. Misalnya dari Talaq bin Ali qala rajulun masastu dzakari, ada orang dia mengatakan aku telah menyentuh kemaluanku. Alaihi wudu, apakah wajib berwudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka ya. Kata Nabi, enggak wajib wudu, karena ia hanya sepotong daging dari tubuhmu. Jadi kata Rasulullah, enggak batal. Kenapa menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh tangan, sama dengan menyentuh kaki, sama dengan menyentuh perut, kan enggak batal. Karena kemaluan itu juga salah satu bagian dari tubuh kita, kata Rasulullah SAW. Nah, memang hadis ini bagaimana cara menjawabnya oleh ulama yang mengatakan batal wudunya. Pertama, hadis ini tidak diterima oleh ulama yang mengatakan batal karena dianggap riwayatnya tidak kurang sahih, yang pertama. Atau kalaupun dia hadisnya sahih, maka hadis ini telah mansuh. Mansuh itu telah dihapus, Pak. Jadi kan begitu ya, kadang-kadang ada suatu hukum yang tadinya dibolehkan jadi tidak boleh, atau kebalikannya, tadinya boleh tadinya tidak boleh jadi boleh gitu ya. Termasuk bab ini. Memang pada awalnya Rasulullah memfatwakan tidak masalah ya, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tapi di akhir hadis yang paling update, hadis yang paling mutakhir ya, yaitu yang tadi yang sebelumnya, bahwa menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu gitu. Karena dilihat dari kronologi hadisnya, Pak. Kapan hadis mana yang lebih duluan, mana hadis yang lebih belakangan ya. Maka hadis yang belakangan itu yang paling update. Sehingga hadis yang sebelumnya meskipun dia sahih, maka dia sudah mansuh istilahnya, Pak ya, sudah dihapus. Kalau kemarin contohnya kita pernah bahas tentang hadis-hadis sahih yang tidak diamalkan ya. Itu contohnya, ini bab wudu juga sebetulnya ya, makan makanan yang dibakar ya. Kan ada hadisnya, orang yang makan makanan yang dibakar, jagung bakar ya, sate, steak ya, ayam bakar, pokoknya yang dibakar-bakar itu membatalkan wudu kata Rasulullah. Tapi ternyata hadis ini sudah mansuh, hadis ini sudah dihapus. Karena kata Jabir bin Abdullah ya, yang paling terakhir dari Rasulullah, bahwa Nabi tidak wudu lagi setelah makan makanan yang dibakar gitu. Nah itu jadi para ulama nanti lebih komprehensif dalam melihat itu, yang mana hadis-hadis yang memang lebih update, sehingga hadis itulah yang dipakai ketika ada pertentangan dengan hadis yang lain. Kemudian bab yang berikutnya menyentuh lawan jenis. Nah ini juga ulama beda pendapat ya, menyentuh lawan jenis ya. Kalau pendapat jumhur ulama ya, mayoritas ulama mengatakan hukumnya batal ya, menyentuh lawan jenis hukumnya membatalkan wudu. Ini jelas disebutkan dalam An-Nisa ayat 43. Aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan maka berwudu. Menyentuh perempuan. Nah, lamastum dalam pemahaman mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, lamastum menurut orang Arab itu artinya menyentuh. Menyentuh itu dengan apa? Kulit dengan kulit. Artinya kalau misalnya menyentuh rambut, nah dalam mazhab Syafi'i tidak batal, Pak. Menyentuh rambut, misalnya ya kita lagi naik motor nggak sengaja ada perempuan rambutnya panjang dikibasin, Pak, kena tangan kita misalnya, Pak ya. Nah itu nggak batal. Atau kita menyentuh rambut istri kita, dielus-elus rambutnya,
itu walaupun menyentuh tidak batal karena yang disentuh bukan kulit. Karena lamastum menurut analisa bahasa Arab itu kulit dengan kulit, ya. Lamsul basyarah bil basyarah, ya, menyentuh kulit dengan kulit. Atau maka menyentuh gigi, ya, menyentuh bagian tubuh yang tidak ada dagingnya, menyentuh gigi, menyentuh rambut, menyentuh kuku, itu tidak batal wudu, Pak. Nah, suami istri itu kan itu bukan mahram, Pak, ya. Bukan mahram, sehingga dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri kita hukumnya batal wudu. Tapi kalau terpaksa pengen nyentuh, Pak, jangan menyentuh bagian yang ada dagingnya gitu. Menyentuh rambut, kalau pengen romantisan tapi nggak mau batal wudu, Pak, ya, nyentuh rambut aja, nggak masalah. Atau nyentuh kuku, Pak, gini-gini aja, Pak, nyentuh kuku gitu, ya. Nah, itu nggak batal, Pak, ya. Atau nyentuh gigi juga nggak masalah, ya, asal tidak menyentuh bagian yang ada dagingnya. Nah, itu karena itu basyarah, karena ini menurut analisis bahasa kata lamastum itu menyentuh kulit ketemu kulit, skin to skin itu dalam bahasa Arab yang difahami oleh Imam Syafi'i. Ya, lain lagi nanti dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi nantinya. Tapi di antara jumhur yang mengatakan batal wudu itu juga nanti beda pendapat, ya, menyentuh yang seperti apa yang batal wudu itu, gitu, ya. Misalnya mazhab Syafi'i tadi kan, yang penting menyentuh kulit ketemu kulit. Mau pakai syahwat, mau tidak pakai syahwat. Menyentuh kulit dengan kulit lawan jenis yang bukan mahram maka batal wudunya. Istri itu bukan mahram, Pak, hati-hati. Karena kita sering, ya, mengira bahwa istri kita itu mahram kita. Bukan, Pak, istri itu bukan mahram. Karena mahram itu definisinya orang yang haram dinikahi. Nah, ini sudah kita nikahin, Pak, ya. Berarti halal dinikahin. Nah, maka istri kita itu bukan mahram, tapi halal disentuh karena sudah akad nikah, gitu, ya. Jadi ada orang yang haram disentuh dan membatalkan wudu. Itu perempuan lain, ya, istri orang, Pak, ya, itu haram disentuh dan membatalkan wudu. Yang kedua, ada orang yang halal disentuh dan tidak membatalkan wudu. Itu mahram kita, ibu kita, istri kita, bukan apa? Ibu kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, itu halal disentuh dan tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, ada yang halal disentuh tapi membatalkan wudu, yaitu istri kita. Karena istri kita itu bukan mahram, tapi halal disentuh karena sudah dinikahin. Maka lebih dari menyentuh pun kan boleh, ya. Tapi menyentuh itu membatalkan wudu kalau itu istri kita. Itu dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Tapi nanti lain lagi dengan mazhab Maliki dan Hambali. Maliki dan Hambali itu menyentuh batal dengan syarat harus dengan syahwat. Kalau ada syahwatnya. Artinya kalau tanpa syahwat maka tidak batal wudunya meskipun kulit ketemu kulit, ya. Jadi harus ada setrumnya dulu, Pak, ya. Kalau pakai mazhab Maliki atau Syafi'i. Artinya misalnya menyentuh, mohon maaf, perempuan yang sudah lanjut usia, ya, yang kira-kira, ya, tidak menimbulkan syahwat, atau anak perempuan yang masih kecil, ya, tidak menimbulkan syahwat. Sehingga ketika disentuh tidak menimbulkan syahwat maka tidak membatalkan wudu dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Jadi tergantung ada setrumnya atau enggak, itu, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak peduli itu. Yang penting kulit ketemu kulit, asalkan perempuannya bukan mahram, asalkan kemudian dia sudah balik, maka membatalkan wudu. Nah, nanti memang ada muskilah, ada masalah, Pak. Dalam hadis memang disebutkan ada beberapa informasi seolah-olah Nabi itu pernah menyentuh istri-istrinya dan tidak berwudu lagi, ya. Misalnya nanti hadis ini nih. Ini dari mazhab Hanafi yang mengatakan tidak batal, ya. Dari Aisyah annahu qabbala ba'dha nisaihi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk sholat tanpa berwudu lagi. Nah, jadi mencium itu berarti kulit ketemu kulit, Pak. Bibir ketemu pipi kan, gitu, ya. Nah, mencium istrinya tanpa berwudu lagi, keluar sholat tanpa berwudu lagi. Nah, ini menjadi dalil bagi mazhab Hanafi bahwa ya nggak batal berarti kalau begitu. Atau dalil bagi mazhab Maliki dan Hambali yang mengatakan harus dengan syahwat. Artinya Nabi mencium tapi tidak pakai syahwat, maka tidak batal, gitu. Nah, ini hadis yang melemahkan pendapat mazhab Syafi'i, gitu, ya. Atau hadis yang ini nih. Dari Aisyah juga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah. Jadi, Pak, rumah Nabi itu kan kecil, Pak.
Ya, dalam Al-Barzanji disebutkan 4x3 itu apa ukuran luas rumah Rasulullah, 4x3, 12 meter persegi. Ya, bayangkan kayak kayak kontrakan petak gitu Pak ya, 4x3 itu rumah Rasulullah. Jadi nggak ada ruang tamunya Pak ya. Ruang tamu, ruang tidur ya di situ-situ aja gitu ya. Nah, Aisyah kalau tidur itu kadang-kadang kakinya menghalangi tempat sujud Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi lagi sholat di rumah gitu ya, kadang-kadang kakinya Aisyah itu menghalangin di depan tempat sujudnya Rasulullah SAW. Nah suatu kali kata Aisyah, pernah Nabi itu sholat, kemudian Aisyah karena tadi rumahnya sempit, kadang-kadang kakinya menghalangi tidurnya Rasulullah, tempat sujud Rasulullah. Nah ketika Nabi mau sujud ya, Nabi kemudian menggeser kakinya Aisyah. Nabi lagi salat mau sujud, Nabi geser kakinya Aisyah. Kalau menggeser kira-kira menyentuh apa enggak Pak? Kan nggak mungkin pakai tenaga dalam Pak gitu ya, nggak menyentuh, nggak, pasti pakai menyentuh ya. Kalau menyentuh dan Nabi lagi salat itu Pak, dan tidak membatalkan salatnya, lanjut salat. Artinya kalau begitu menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu kalau pakai hadis ini, ya Pak ya. Jadi itu penguat mazhab Hanafi bahwa tidak membatalkan. Atau hadis ini dipahami oleh mazhab Maliki dan Hambali, memang Nabi menyentuh dan tidak batal, tapi menyentuhnya itu nggak pakai syahwat itu. Karena Nabi nggak mungkin pakai syahwat lagi sholat, menyentuh Aisyah kakinya doang lagi kan, nggak mungkin pakai syahwat itu ya. Sehingga ya tidak batal, berarti tidak batalnya bukan karena menyentuhnya, tapi memang karena tidak pakai syahwat gitu. Nah kalau pakai syahwat, karena ayat mengatakan menyentuh perempuan, itu maksudnya pakai syahwat. Hadisnya mengatakan Nabi pernah menyentuh istrinya dan tidak wudu lagi, itu karena tidak pakai syahwat. Nah, itu cara memahami yang berbeda Pak dari para ulama ya. Bagaimana mengkompromikan berbagai macam dalil tadi, ayat Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, dan bagaimana cara meraciknya menjadi suatu kesimpulan hukum. Nah itu yang kemudian ulama ternyata beda pendapat ya. Jadi ayatnya sama, hadisnya sama, tapi pemahaman bisa berbeda. Nah mazhab Syafi'i bagaimana menjawab hadis-hadis tadi itu? Kata mazhab Syafi'i kan pokoknya mau syahwat nggak pakai syahwat, menyentuh perempuan ya bukan mahram atau istri kita itu membatalkan. Bagaimana dengan hadis tadi bahwa Nabi itu ketika sholat menggeser kakinya Aisyah gitu. Maka dijawab oleh mazhab Syafi'i bahwa ada kemungkinan Nabi menyentuh kakinya Aisyah itu Aisyah sedang pakai baju, sehingga Nabi itu tidak langsung menyentuh kulit kakinya Aisyah, tapi menyentuh dengan di atas kain atau bajunya Aisyah gitu, sehingga tidak langsung kulit ketemu kulit. Kenapa dipahami seperti itu? Karena harus dikompromikan dengan hadis yang lain. Nanti ada hadis yang lebih tegas ya. Hadis yang lebih tegas mengatakan begini nih. Ini hadis sahih Pak. Ini yang menjadi penguat mazhab Syafi'i lagi ya. Qublatur rajuli imra'atahu wa jassuha biyadihi minal mulamasah. Ya, mencium istri ya dan menyentuh dengan tangannya adalah termasuk mulamasah. Mulamasah itu aula mastum, itu ya, kata yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Maka siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya, maka wajib baginya berwudu. Dan ini ya kata Imam Al-Baihaqi, ini hadis yang paling sahih dalam bab membatalkan wudu dengan menyentuh kulit lawan jenis ya. Jadi ini penguat mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu menggunakan hadis ini bahwa mencium istri, menyentuh dengan tangan itu mulamasah dan itu membatalkan wudu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Umar bin Khattab ini Pak ya. Nah maka hadis yang tadi itu yang mengindikasikan bahwa Nabi pernah menyentuh istri kemudian tidak wudu lagi, itu harus dipahami bahwa berarti menyentuhnya itu tidak langsung, ada kemungkinan pakai kain ya. Nah bagaimana dengan mencium Pak? Kalau nyium kan nggak mungkin pakai kain Pak ya. Kalau nyium pasti langsung Pak ya. Maka mazhab Syafi'i menolak hadis itu. Mazhab Syafi'i mengatakan hadis itu hadis yang dhaif, tidak sahih. Riwayatnya riwayat yang dhaif. Imam Syafi'i tidak menerima hadis itu karena memang dianggap riwayatnya bermasalah gitu. Jadi itu Pak, keseruannya di dialog antar mazhab itu gitu Pak ya. Jadi hadisnya bisa ya bermacam-macam ya. Kemudian cara memahaminya juga bermacam-macam gitu. Nah, di sini memang mazhab Syafi'i yang memang lebih hati-hati sebetulnya Pak ya. Jadi ya di kita juga kan macam-macam ya, ada yang pakai mazhab Syafi'i, ada yang pakai enggak ya. Ada yang enggak pakai mazhab Syafi'i maksudnya ya. Kalau teman-teman di NU biasanya ya dari kecil di kasih pemahaman mazhab Syafi'i, biasanya menyentuh ya membatalkan ya. Tapi kalau teman-teman misalnya di Muhammadiyah itu biasanya pakai mazhab Hanafi yang tidak membatalkan.
Ya. Nah, yang jadi masalah kalau suami istri beda ormas, Pak, ya. Suaminya NU, istrinya Muhammadiyah. Itu harus toleransi mazhab, Pak. Jangan suaminya habis wudu sengaja ditempelin sama istrinya karena suaminya NU, istrinya Muhammadiyah misalnya, Pak, ya. Nah, itu tidak toleransi mazhab, ya. Nah, jadi harus toleran walaupun suami istri. Jadi ini hadis yang dipakai oleh madzhab Syafi'i yang mengatakan batal wudu, ya. Jadi itu cara memahami saja, Pak. Cara menyikapi bagaimana ada dua informasi nih. Ayat mengatakan batal, ada hadis yang mengatakan batal, tapi ada hadis lain yang mengindikasikan memang tidak langsung mengatakan ini tidak batal, tapi seolah-olah itu Nabi menyentuh dan tidak wudu lagi, gitu ya. Nah, maka itu cara memahami yang berbeda. Baik, kemudian menyentuh, nah ini tadi ya pemetaannya. Dalam madzhab Syafi'i mutlak batal, mau pakai syahwat mau tidak pakai syahwat. Madzhab Maliki ya harus dengan syahwat sekalipun tidak langsung menyentuhnya. Jadi madzhab Maliki ini, Pak, walaupun misalnya menyentuh tidak langsung, maksudnya menyentuhnya itu tidak langsung ke kulit ya, ke bajunya. Tapi kalau timbul syahwat batal wudunya dalam madzhab Maliki. Nah, jadi bukan masalah kulit ketemu kulit, tapi ada syahwat atau enggak. Nah, dalam madzhab Hambali syaratnya harus dengan syahwat dan langsung tersentuh, kulit ketemu kulit. Nah, itu madzhab Hambali, ya. Nah, itu yang berbeda ya, tiga mazhab ini. Tapi pada dasarnya semua mengatakan tiga mazhab ini bahwa menyentuh kulit itu atau menyentuh perempuan yang bukan mahram hukumnya membatalkan. Nah, dalam madzhab Syafi'i, Pak, ada syaratnya. Menyentuh lawan jenis itu bisa membatalkan dengan syarat pertama harus beda jenis, artinya beda jenis kelamin, Mbak, ya. Artinya kalau laki-laki ketemu laki-laki walaupun ada syahwatnya, mohon maaf, Pak, sekarang ada banyak yang menyimpang, Pak, ya, LGBT. Ya, laki-laki ya syahwat sama laki-laki lagi, ya. Itu ada yang begitu, ya. Artinya menyentuh laki-laki itu kok nyetrum, Mbak. Nah, ini bahaya nih, Pak, ya. Apakah membatalkan wudu? Dalam madzhab Syafi'i, walaupun dia ada syahwat, tapi dengan laki-laki lagi sesama jenis, ya, itu tidak membatalkan wudu. Karena la mastumun nisa dalam Al-Qur'annya kan, la mastumun nisa, menyentuh perempuan. Berarti kalau nyentuh laki, Pak, ya, walaupun ada syahwatnya, terlepas dari itu penyimpangan, ya, itu tidak membatalkan wudu. Itu. Jadi harus beda jenis, Pak, ya, bukan sesama jenis. Yang kedua, yang disentuh itu perempuan yang bukan mahram itu harus sudah murahik atau balik, ya. Sudah balik, artinya perempuan yang masih kecil disentuh nggak batal wudunya. Ya. Yang ketiga, harus ketemu kulit, menyentuh kulitnya. Berarti bukan menyentuh rambutnya, kukunya tadi, ya, bagian tubuh yang tidak ada kulitnya maka tidak masalah. Karena tadi analisis bahasa mulamasah itu kulit ketemu kulit. Yang keempat, tanpa penghalang. Jadi ketemu kulitnya itu langsung, ya. Maka misalnya ada kalau lebaran itu kan suka salaman tuh, Pak, ya. Maka supaya nggak nyentuh langsung, ya, itu biasanya pakai pemukena gitu, ya, pakai apa gitu, ya. Nah, itu memang tidak membatalkan dalam madzhab Syafi'i karena yang membatalkan itu kalau ketemu langsung dengan kulitnya. Yang kelima, harus bukan mahram. Artinya kalau mahram tidak membatalkan. Ya, tadi ya ada tiga, ya. Ada yang boleh disentuh dan tidak membatalkan, yaitu mahram. Ada yang boleh disentuh tapi membatalkan, istri. Ada yang tidak boleh disentuh dan membatalkan wudu, yaitu wanita yang bukan mahram dan bukan istri, ya. Kemudian yang berikutnya, Pak, ini tertawa dalam sholat, ya. Kalau ada orang ketawa dalam sholat, Pak, lagi sholat misalnya dia baca tulisan di kaos orang depannya ada memes gitu, ya. Nah, lucu misalnya dia ketawa, Pak, ya, lagi sholat. Kalau senyum nggak masalah, Pak. Nah, ini yang ketawa yang jadi masalah nih, Pak. Apa bedanya senyum sama ketawa, Pak? Kalau senyum itu biasanya nggak kelihatan gigi, Pak, ya, atau nggak ada suaranya gitu, ya. Kalau ketawa itu biasanya ya ada suara dan terbuka misalnya, Pak, ya. Nah, kelihatan giginya gitu, ya. Nah, kalau ketawa inilah yang jadi masalah gitu. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan itu batal gitu, ya. Nah, ini mazhab Hanafi yang mengatakan batal. Ada hadisnya, ya. Kunna nusalli khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun dharirul basar fataradda fi hufratin kanat fil masjid fadhahika nasu min khalfihi. Jadi ini ada kejadian lucu di masa Rasulullah. Lucu tapi ini ya agak ini juga, Pak, ya, dark joke ini, Pak, ya. Jadi di masa Rasulullah kata para sahabat dulu, kami sholat di belakang Rasulullah jadi makmum. Tiba-tiba masuk orang buta, tidak bisa melihat. Kemudian kesandung di masjid, menjatuh, Pak. Itu para sahabat yang lagi sholat ngelihat itu pada ketawa, Pak, ya. Ngelihat orang jatuh, Pak, orang buta jatuh,
Ini bukan tolongnya malah ketawa Pak. Ya, ini ya, makanya ada sedikit dark joke di sini Pak ya. Fatarada fi hufratin kana til masjid fadhahika nasun min khalfihi fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhahika an yu'idal wudu. Maka Nabi menegur Pak. Siapa yang tadi ketawa, ulangi salatnya kata Rasulullah ya. Oh, berarti batal tuh wudunya gitu. Nah, ini ulama beda pendapat apakah batal wudunya atau batal salatnya gitu. Jadi di sini Mazhab Hanafi memahaminya batal wudunya, bukan hanya sholatnya, berarti wudunya juga batal. Jadi harus mengulangi wudunya juga gitu. Nah kalau Mazhab Jumhur itu mengatakan ya yang batal cuma sholatnya, ulangi sholatnya dari awal, tapi nggak harus wudu lagi gitu. Karena ketawa itu kan ya berarti ada ucapan, ada gerakan di luar gerakan sholat gitu. Nah Jumhur mengatakan tidak batal tadi ya, karena yang batal itu sholatnya, bukan wudunya. Nah yang terakhir mengkonsumsi daging unta. Kalau ada pernah kita dengar ya ceramah di TV ya, Mamah Dedeh itu pernah memfatwakan begitu ya, katanya batal wudu kalau habis makan daging unta. Ini benar menurut mazhab Hambali ya. Tapi kalau dalam mazhab Jumhur ulama tidak batal ya. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ini tidak batal. Mungkin Mamah Dedeh itu nanyanya ke yang belajarnya di Saudi atau ulama mazhab Hambali mungkin ya, atau searching di Google-nya itu ketemu fatwa dari Saudi misalnya ya, batal wudunya. Itu memang batal, tapi mazhabnya Hambali. Tapi kalau mazhab Jumhur tidak batal. Syafi'i, Maliki, Hanafi itu tidak membatalkan wudu ya. Kenapa batal? Karena tidak batal ya, karena ada hadis al-wudu mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Kata Rasulullah, wudu itu wajib karena ada yang keluar, bukan karena ada yang masuk. Ya, keluar sesuatu dari kemaluan, buang angin tadi ya, buang hajat, pipis, itu yang membatalkan. Kalau sesuatu yang masuk ya nggak batal. Orang makan apapun ya nggak batal gitu. Karena hadis ini al-wudu mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Wudu itu wajib karena ada yang keluar, bukan karena ada yang masuk. Nah, kenapa tadi mazhab Hambali mengatakan batal? Karena begini Pak, ada hadis yang ini Ibnu Taimiyah dalam kitabnya mengatakan kenapa makan daging unta itu batal ya. Karena dianggap bahwa unta itu mengandung unsur kekuatan setan. Ya, emang ada riwayatnya, khuliqat min jinnin itu ya, diciptakan dari jin ya. Jadi unta itu diciptakan dari unsur jin gitu ya, sehingga ada kandungan kekuatan kuwah syaitoniyah itu. Sedangkan kekuatan setan itu, kuwah syaitoniyah itu bisa diredam dengan air, dengan cara berwudu. Jadi kalau habis makan daging onta itu harus diredam dengan cara berwudu untuk menghilangkan kekuatan setan tadi itu gitu ya. Itu pemahaman Ibnu Taimiyah ya. Nah sehingga orang habis makan daging onta itu wajib berwudu gitu. Tapi Jumhur mengatakan tidak wajib ya, tidak wajib. Tidak batal wudunya artinya Pak gitu ya. Nah ini masih ada berapa? Memandikan jenazah, kemudian murtad, mengkonsumsi makanan dibakar tadi, ya itu Jumhur mengatakan tidak batal ya. Mengkonsumsi makanan haram, ada orang makan babi, batal nggak wudunya Pak? Ya. Riwayat dari Imam Ahmad batal, tapi Jumhur mengatakan tidak batal. Haram sih haram, gitu. Sepakat haram ya. Batal atau enggak? Ya enggak batal. Tadi kaidahnya, al-wudu mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Wudu itu karena ada yang keluar, bukan karena ada yang masuk. Ya. Nah, gibah berkata kotor, wajib wudu apa enggak Pak ya? Orang habis gibah batal wudunya kan ya? Atau berkata kotor, berkata kasar, baik secara lisan atau secara ketikan di media sosial Pak ya. Bikin status ya, bahasanya bahasa kasar. Batal enggak wudunya ya? Ini dalam mazhab Hambali batal Pak. Dalam mazhab Hambali ini banyak yang batalkan ya, termasuk gibah, bicara kotor, orang habis wudu Pak, gibah. Ya. Maka batal wajib ngulang wudunya itu. Tapi dalam jumhur ulama itu tidak wajib, tidak membatalkan, hanya sunnah memang. Disunahkan kalau orang habis gibah, kalau ada orang habis ngomongin orang, habis berkata kasar, disunahkan berwudu Pak. Untuk apa? Sebagai kafarohnya, untuk menggugurkan dosa-dosa tadi Pak ya. Karena dengan wudu itu ya, itu setiap tetesan air yang mengalir dari wajah kita itu akan menghapus, membawa dosa-dosa yang ditimbulkan dari anggota badan dari wajah kita, termasuk mulut kita ya. Nah itu kenapa disunahkan, tapi tidak membatalkan gitu. Ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-hadatsu hadatsani, hadatsul lisan wa hadatsul farji. Hadas itu ada dua, ada hadas lisan, ada hadas farji, hadas kemaluan. Wa asadduhu ma hadasul lisan, dan yang paling parah di antara keduanya adalah hadasnya lisan.
Hadas yang lisan itu artinya dengan berkata kotor, menyakiti orang lain, ghibah, itu hadas lisan. Kata Imam Nawawi, hadas lisan itu lebih parah daripada hadasnya kemaluan, lebih najis daripada hadas kemaluan gitu ya. Tapi ini maksudnya secara ini ya, makna bukan berarti membatalkan wudu. Secara bobot dosanya gitu ya. Artinya orang itu berdosa. Tapi saya kira itu saja Pak untuk pertemuan kali ini terkait dengan apa yang disepakati sebagai pembatal wudu dan apa yang ulama beda pendapat terkait membatalkan wudu. Selebihnya silakan kalau ada yang ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Ya tadi Ustadz berkata bahwa menyentuh sendiri ya alat kelamin ya, itu tidak diperbolehkan, artinya batal ya, walaupun itu disengaja dengan tangan dalam ya. Pertanyaan saya, kalau nggak sengaja, misalnya kita kan khususnya saya kalau habis mandi itu biasanya kan ya telanjang ya, sehingga wudu. Nah kadang-kadang memang kesenggol nggak sengaja gitu loh. Apakah itu batal juga? Satu ya. Kedua gitu Ustaz, tadi yang mengenai sentuhan dengan mahram, bukan mahram ya, atau dengan wanita kulit itu ya. Terkadang saya pernah pengalaman dulu umroh entah gimana gitu ya, karena rame wudu susah gitu kan, habis wudu naik tangga waktu itu keluar gitu, rebutan lah, sehingga ya kesentuh lah, tapi ya karena balik lagi males, nah itu ya udah, jadi waktu itu apa gitu loh. Jadi itu, jadi mohon petunjuk ya, terima kasih. Baik. Yang pertama, menyentuh kemaluan kalau nggak sengaja gimana gitu Pak ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sih memang tidak dibedakan antara sengaja atau tidak sengaja, tapi dengan apa menyentuhnya gitu ya. Kalau nggak sengajanya pakai punggung tangan nggak ada masalah memang gitu. Tapi kalau nggak sengajanya pakai telapak tangan bagian dalam, itu tetap dianggap membatalkan. Sama dengan menyentuh istri. Menyentuh istri kita, istri kan bukan mahram tadi ya. Sengaja atau tidak sengaja, dalam mazhab Syafi'i tetap membatalkan gitu. Sengaja atau tidak, yang penting tersentuh. Memang dalam mazhab Syafi'i sendiri memang ada perbedaan pendapat Pak terkait siapa yang batal. Apakah hanya yang menyentuh atau juga yang disentuh batal juga gitu. Itu ada khilafiyah dalam internal mazhab Syafi'i. Karena dari analisis bahasa, aula mastumuni salah masa yulamisu, ada alifnya la masa. Itu artinya pelakunya dua orang, saling saling menyentuh. Artinya dua-duanya pelaku, bukan yang satu pelaku yang satu korban, bukan Pak ya. Tapi dua-duanya pelaku saling menyentuh gitu. Sehingga kalau misalnya yang menyentuh cuma satu orang, maka yang batal yang menyentuh. Yang disentuh itu nggak batal. Itu sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Tapi kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i ya itu sama saja. Mau yang menyentuh, mau yang disentuh, sengaja atau tidak sengaja, maka hukumnya membatalkan wudu, termasuk menyentuh kemaluan gitu ya. Jadi hati-hatinya sih Pak, habis itu wudu lagi aja. Habis mandi wudu lagi aja. Sebagai hati-hatian. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Dengan kulit Iya, sentuhan dengan wanita ketika umroh itu kan umroh. Jadi kesulitan gitu loh. Itu memang ada sebagian menyarankan udah pindah mazhab dulu aja ke mazhab Hanafi gitu ya, karena mazhab Hanafi itu tidak membatalkan memang gitu ya, karena ini kondisinya memang menyulitkan ya. Tetapi ternyata kalau kita telaah dalam mazhab Syafi'i sendiri Pak, itu para ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri dalam kondisi yang seperti tadi itu, umroh atau haji yang menyulitkan ketika harus wudu lagi menyentuh, maka itu dianggap kondisi darurat yang nggak masalah, nggak harus wudu lagi gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i sendiri Pak. Jadi sebetulnya nggak perlu pinjam mazhab lain ya. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i sendiri ternyata dalam kondisi seperti itu dibolehkan karena darurat ya. Tapi kalau dari awal pakai mazhab Hanafi selesai sudah ya, karena mazhab Hanafi mengatakan tidak batal gitu.
Tapi memang kalaupun pakai madzhab Syafi'i, kita pengen, oh Ustaz saya Syafi'i tulen gitu ya. Saya nggak mau meninggalkan madzhab Syafi'i. Saya nggak mau pinjam madzhab yang lain ya. Saya ini adalah Syafi'i dari lahir gitu ya. Sekali Syafi'i tetap Syafi'i misalnya kan. Ada juga yang begitu Pak ya. Ya Syafi'i terus. Maka bisa, karena dalam madzhab Syafi'i sendiri itu memang ada kondisi darurat yang dikecualikan, termasuk dalam kondisi haji, orang misalnya sulit untuk harus wudhu lagi ketika batal, maka tidak masalah. Kondisi darurat Pak ya. Tapi kalau dia kondisi tidak darurat, artinya yang nggak begitu rame dan gampang untuk mengakses air wudhu, maka tetap dia wajib berwudhu. Jadi begitu Pak. Ya. Nah, ada lagi? Saya ada. Melanjutkan masalah umroh atau haji Pak Ustadz dengan istri. Pada saat haji atau umroh itu kan orangnya banyak. Ini bukan tersentuh, sengaja disentuh dalam rangka untuk menjaga Pak Ustadz. Iya. Ketika kita toaf gitu kan, toaf ya. Itu kan memang wudu kan. Iya. Wudu nggak boleh batal. Nah ini bukan tersentuh, sengaja kita sentuh karena memang kita menjaga istri kan gitu kan. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya itu kondisi darurat. Dalam madzhab Syafi'i boleh. Nggak masalah Nggak berarti. masalah. Ya, oke. Maksudnya boleh itu maksudnya tidak membatalkan wudu. Itu. Bukan boleh tawaf tanpa wudu, tetap harus wudu. Tapi dalam kondisi begitu karena darurat, maka dianggap nggak masalah, nggak perlu wudu lagi. Jadi dianggap membatalkan gitu Pak. Jadi karena daruratnya begitu, daruratnya karena kalau kita nggak pegang istri kita, nah itu akan tersesat di bawah kaki-kakinya orang Afrika yang gede-gede itu Pak ya, takutnya kan keinjek-injek dan seterusnya. Jadi ya itu nggak masalah, pun dalam madzhab Syafi'i nggak masalah gitu. Ya. Ustaz mau nanya. Itu dulu, silakan. Ya. Tes. Ustadz mau nanya, ini dari tadi Ustadz kan banyak bicara mengenai mazhab. Ya. Jujur aja saya mau nanya, saya jadi bingung. Apakah kita harus sudah menentukan dari awal saya maunya mazhab A dan itu berlaku mutlak, nggak bisa pindah ke mazhab B atau mazhab C atau mazhab D? Atau kita mau jadi seorang oportunis gitu, misalkan ada satu momen kita pengennya kita di sini pakai mazhab apa, nah itu hukumnya gimana sih Tad? Makasih. Sebetulnya Pak, kalau kita bicara saya pakai mazhab apa gitu, itu pertanyaan yang tidak relevan bagi orang awam. Ya, kenapa? Karena orang awam itu tidak mengerti mazhab, ya kan? Kita nggak tahu mana mazhab Syafi'i, mana Hanafi, mana Maliki. Ya pokoknya kita tanya ustadz, jawabannya begitu kita ikuti kan gitu. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, la mazhaba lil ami, tidak ada mazhab bagi orang awam. Ya, yang bisa mengaku saya bermadzhab Syafi'i, saya bermadzhab Hanafi, itu yang orang yang belajar itu Pak ya. Orang yang pelajari madzhab Syafi'i itu seperti apa, madzhab Hanafi itu seperti apa. Sehingga dan bersanad, gurunya itu bersanad itu ya. Gurunya juga madzhab Syafi'i, gurunya juga madzhab Syafi'i terus bersambung sampai Imam Syafi'i misalnya itu ya. Nah, itu baru dia sah mengatakan saya bermadzhab Syafi'i. Misalnya santri di pesantren gitu ya. Tapi kita sebagai orang awam yang memang tidak secara khusus mempelajari mazhab, ya kita melaksanakan agama berdasarkan apa yang kita pelajari dari ustaz-ustaz kita ya. Maka sebetulnya kita tidak bisa mengaku bermazhab. Mazhab kita adalah mazhab guru kita. Kita belajar sholat dari Ustadz Adi Hidayat, berarti mazhabnya mazhab Adi Hidayat gitu. Kita belajar sholat dari Ustadz Khalid Basalamah, berarti mazhabnya mazhab Khalidi berarti Pak ya. Kalau dari Ustadz Soma berarti mazhabnya mazhab Somadi misalnya Pak ya. Jadi ya itu mazhab orang awam dalam mazhab gurunya siapa. Dia bertanya kepada siapa, itulah mazhab dia. Dan tidak ada kewajiban untuk ya saya kalau sekali ikut Ustadz Khalid ya harus Ustadz Khalid, nggak harus. Misalnya dalam satu masalah kita ikut Ustadz Adi Hidayat, tapi dalam masalah yang lain kayaknya lebih cocok Ustadz Abdul Somad misalnya gitu ya, nggak masalah. Karena dulu di masa sahabat Pak, itu juga sahabat beda pendapat tuh antara ulamanya sahabat Rasulullah, antara Abu Bakar, Ali, Abi Thalib, Utsman, antara Ibnu Abbas susurnya itu banyak juga beda pendapat para sahabat. Dan tidak mewajibkan ya, para sahabat tidak mewajibkan untuk mengikuti satu pendapat secara konsisten. Ya, jadi boleh kita nanya ke sahabat manapun, yang penting dia ulamanya gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengikuti satu mazhab secara konsisten. Hanya saja kalau kita tahu mazhab gitu ya, maka lebih aman memang itu mengikuti satu mazhab secara konsisten dalam satu paket ibadah yang sama. Gitu. Jangan mencampur-campur kalau dalam satu paket ibadah
yang takutnya nanti kalau kita campur-campur sendiri tanpa panduan orang yang paham, misalnya kita cari di Google Pak, oh ini mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab Hanafi seperti ini, gitu, mazhab Maliki seperti ini dalam sholat ya. Kita campur-campur kan tuh Pak, kita kanibalisasi Pak ya. Tapi pakai perasaan kita sendiri, bukan panduan dari ustadz yang paham ya. Nah ini yang hati-hati, nggak boleh. Kenapa? Karena takutnya merusak ibadah itu ya. Kalau saya ibaratkan sebagaimana yang sering saya sampaikan ya, orang punya 2 motor, 1 Honda, 1 Yamaha, itu jangan coba dikanibalisasi kalau kita nggak paham mesin. Kalau kita nggak paham mesin, jangan campur-campur tuh mesinnya. Ya, mesin Yamaha dimasukin ke dalam mesin Honda. Kalau kita nggak paham mesin, ya mati tuh motornya Pak. Gitu ya. Kecuali kalau kita paham mesin, ya mungkin kita bisa mengambil part Yamaha yang cocok dengan partnya Honda. Ya. Artinya ustadz yang paham dia mungkin ya merekomendasikan boleh mencampur, tapi ini tidak merusak. Gitu ya. Jadi boleh mencampur mazhab, tapi dengan syarat tidak membuat merusak ibadah itu. Dengan dari mana kita tahu merusak atau tidak? Ya kita nanya ke yang tahu Pak, nanya ke ustaz, nanya ke ulama gitu ya. Ini masalah apa enggak nih? Karena pada dasarnya tidak masalah orang mengikuti mazhab yang berbeda, ya tidak harus konsisten dalam satu mazhab. Itu enggak ada kewajiban seperti itu. Ya, gitu ya. Ya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya soal wudhu. Kalau dalam konteks kita kebiasaan nih Pak Ustadz, biar kalau misalnya kita habis mandi, kita pakai baju dalam dulu baru wudhu gitu. Sebenarnya ada keharusan nggak kalau kita berwudhu itu harus menutup aurat? Atau apakah mandi itu udah bisa masuk di dalam konteks wudhu? Kasih. Mandi bisa mewakili wudhu. Ketika dalam posisi mandi itu kita tidak berhadas, ya. Misalnya begini Pak, kita sebelum mandi junub, ya, kita cuci kemaluan dulu, cuci kemaluan, gitu ya. Sehingga pas mandi itu kita nggak pegang kemaluan lagi, kemudian kita juga nggak pipis ketika mandi itu, maka habis mandi nggak perlu wudhu lagi. Karena berarti sudah bersih dari hadas besar, terlebih hadas kecil gitu, sudah tercover oleh mandi junub. Tapi kalau ketika mandi itu misalnya tadi dia memegang kemaluan atau kemudian dia buang air ya, maka artinya habis mandi dia wajib wudhu lagi karena dia berhadas lagi. Tadi pertanyaannya apa Pak? Sudah terjawab belum? Mandi biasa nih Ustaz. Oh mandi biasa. Kalau mandi biasa nggak bisa Pak mewakili wudhu. Mandi biasa itu kan berarti bukan ibadah, bukan niat ibadah. Innamal a'malu bin niat. Amal itu wajib berniat. Kalau mandinya mandi biasa, itu tidak bisa dianggap mengangkat hadas. Kan sering anak kecil itu, Pak kan tadi udah mandi ngapain wudhu lagi gitu ya. Nah, tapi ini ibadah Pak, ibadah itu wajib berniat, niat ibadah. Kalau mandinya mandi biasa bukan niat ibadah, maka tidak bisa dianggap mengangkat hadas. Dia wajib ritual wudhu lagi, niat ibadah gitu. Kecuali kalau mandinya mandi junub, mandi yang memang diniatkan untuk mengangkat hadas besar ya. Nah itu bisa mengangkat hadas kecil juga. Kira-kira begitu Pak ya? Jadi harus niatnya emang niat ibadah. Kalau mandinya niat ibadah bisa, tapi kalau niatnya bukan ibadah, mandi mau berangkat kerja atau mandi mau sekolah gitu Pak ya, habis itu langsung sholat nggak bisa. Kenapa? Karena belum ada ritual untuk mengangkat hadasnya. Dan itu harus dengan niat ibadah gitu Pak. Karena kemarin kita bahas bahwa membersihkan hadas itu tidak sama dengan membersihkan najis. Kalau membersihkan najis tidak perlu niat, yang penting hilang tuh bersih najisnya, tidak perlu niat. Tapi kalau hadas itu harus ritual. Ritual itu ya dengan niat gitu. Jadi niat mandi junub atau niat wudhu mengangkat hadas kecil. Kira-kira itu Pak ya. Jadi kalau wudhunya tadi harus menutup aurat nggak Ustaz? Oh iya, tidak harus ya, kecuali kalau tempat umum ya jangan Pak ya. Tapi kalau misalnya di kamar mandi sendiri ya, memang tidak harus, artinya bukan syarat, walaupun memang secara adab ya, secara adab kalau bisa ya jangan terlalu telanjang, kan itu kan ibadah ya. Walaupun kalau mandi juga telanjang juga sebetulnya, tapi kan mandi memang harus semua basah. Nah kalau wudhu kan memang nggak semua basah gitu ya. Jadi kalau bisa sih ya tertutup, tapi itu tidak wajib, artinya tetap sah walaupun telanjang, nggak masalah. Yes. Ustaz. Itu hanya adab saja. Ustaz. Oh iya, Terakhir Ustaz, mengenai siapa dulu? yang mahram sebentar ya. Jadi terkait dengan definisi mahram tadi itu Ustaz, istri ya, khususnya istri. Kan ada yang mengatakan kalau mau bepergian itu kan harus dengan mahramnya perempuan itu. Nah kalau suaminya tidak dianggap mahram,
itu terus berarti dia kalau bepergian harus ditemani siapa, pamannya kah, apa bagaimana gitu, maksudnya hubungannya dengan wudhu tadi ini, karena pemahaman mahram mungkin definisinya ya Ustadz ya. Artinya kalau misalnya seorang suami istri Iya. Iya. Maka itu sebenarnya pernyataannya belum lengkap, Pak. Misalnya orang umroh atau haji harus dengan mahram, itu sebenarnya belum lengkap. Harus dengan mahram atau suami, ya itu lebih tepat tuh, Pak ya. Karena suami bukan mahram, tapi dia boleh berduaan dengan suami karena kan sudah halal, Pak. Tapi dia bukan mahram, gitu. Karena mahram itu definisinya kan orang yang haram dinikahi. Nah, mahram itu kan pernah kita bahas juga. Ada dua kan, ada mahram sementara, ada mahram selamanya kan. Mahram sementara itu siapa? Misalnya istri orang itu mahram sementara. Nanti kalau suatu saat dicerai sama suaminya, kita boleh nikahin dia kan nanti kan. Nah, atau misalnya laki-laki yang punya 4 istri, itu bagi perempuan lain itu mahram, tapi mahramnya sementara. Artinya kalau suatu saat dicerai salah satunya, maka istri itu boleh masuk, Pak, karena slotnya berarti kosong lagi, Pak, gitu ya. Tapi ada mahram yang sifatnya selamanya. Nah, mahram selamanya ini yang tidak batal wudu, ya, seperti mertua, ya, anak, ibu, ayah, saudari, saudara, itu apa namanya, itu mahram yang itu mahram. Jadi yang haram dinikahi. Nah, kenapa suami tidak bisa disebut sebagai mahram? Karena dia kan pasangan halal dinikahi, gitu. Tapi secara bepergian itu boleh berduaan karena sudah halal. Jadi tadi harusnya dilengkapi lagi pernyataannya, Pak, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat tadi, gitu ya. Jadi boleh orang bepergian haji atau kemanapun asalkan dengan mahram atau suami atau istri, boleh, gitu. Bukan berarti tidak boleh dengan suami karena bukan mahram, bukan. Ya, dia bukan mahram tapi tetap boleh karena halal, ya. Halalnya bukan karena mahram tapi karena sudah terjalin akad nikah. Kira-kira begitu, Pak ya. Ya. Silakan, Pak. Ya Ustadz, tadi klarifikasi aja. Tadi ada hadis yang tentang mimisan dari Ibnu Majah. Nah, di situ kan Ustadz tulis katanya yang termasuk menganggap hadis itu lemah adalah Ahmad ya. Ahmad ini kan Imam Ahmad bin Hambal gitu ya. Tapi kemudian penjelasan Ustadz bahwa Imam Ahmad bin Hambal menganggap memang mimisan itu membatalkan wudhu gitu. Nah, itu gimana penjelasan Ustadz? Itu satu. Kemudian yang kedua tentang nasah mansuh Ustadz. Yeah. Tadi kan beberapa kan ada nasah mansuh. Apakah nasah mansuh itu memang ada statement dari Rasulullah bahwa hadis ini atau ayat ini tidak berlaku gitu ya, sehingga disimpulkan bahwa ini sudah dibatalkan gitu hukum-hukumnya gitu ya? Apakah ada seperti itu? Karena kaitannya juga nanti dengan misalnya ayat Al-Quran tentang keharaman khamar. Yeah. Itu kan ada bertingkat-tingkat tuh. Yeah. Tapi kan ayatnya tetap ada di state di situ gitu ya. Nah, itu apakah itu masuk nasah mansuh ataukah memang hanya ingin menceritakan bahwa ada kronologisnya lah bahwa haramnya khamar itu seperti itu? Ustaz. Baik. Yang pertama ada dua tadi, Pak ya. Jadi lupa yang pertama apa tadi, Pak? Yang tadi mimisan. Mimisan. Memang Imam Ahmad itu tadi memang dha'afahu Ahmad ya, didoifkan oleh Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad sendiri mengatakan batal gitu ya, unik gitu ya. Karena memang begini, Pak. Hadis dhaif itu tidak selamanya tidak diamalkan. Kadang-kadang para ulama itu mengamalkan hadis yang dhaif. Contoh, Pak, misalnya hadis tentang dalam zakat nih, Pak, haul ya. Kan kalau kita zakat salah satu syaratnya harus haul, setahun dulu baru bayar zakat gitu ya. Ternyata kalau kita lihat hadis tentang haul itu hadis dhaif. Tapi semua 4 mazhab sepakat mengamalkan itu. Karena walaupun hadis dhaif tapi secara pengamalan itu secara turun-temurun diamalkan. Artinya ini ya, hadis dhaif itu tidak sama dengan hadis palsu, Pak. Itu catatan ya. Hadis dhaif tidak sama dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu jelas itu tinggalkan. Tapi kalau hadis dhaif ini masih ada potensi ini hadis dari Rasulullah. Cuma ada beberapa hal yang membuat dia bermasalah. Tapi bukan berarti tidak diamalkan. Contoh misalnya hadis tentang riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan nilai tambah buat pemberi hutang itu riba. Hadisnya dhaif. Tapi semua ulama 4 mazhab sepakat mengamalkan. Jadi kemungkinan begitu, Pak. Imam Ahmad mendhaifkan, tapi secara turun-temurun dari guru-gurunya Imam Ahmad kemudian meyakini itu sebagai sesuatu yang membatalkan gitu. Dari sanadnya gitu. Tapi walaupun dari secara riwayat mungkin didhaifkan gitu, Pak. Yang kedua terkait dengan nasikh mansuh, apakah ada pernyataan langsung dari Rasulullah? Kadang-kadang ada pernyataan langsung dari Rasulullah ya. Rasulullah sendiri yang menghapusnya, menyatakan secara tegas bahwa itu terhapus ya. Misalnya larangan untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, itu awalnya dilarang. Di tahun berikutnya dia mengatakan
sekarang saya bolehkan, yang dulu itu sudah dihapus. Atau misalnya tentang ziarah kubur, Nabi pernah melarang ziarah kubur, sekarang saya bolehkan kata Rasulullah, ala fazuruha, sekarang silakan ziarah. Artinya yang dulu itu dihapus oleh Rasulullah secara tegas mengatakan Nabi menghapusnya, hukum yang sebelumnya. Tapi ada juga yang Nabi tidak secara tegas menghapus, menyatakan itu dihapus ya, tetapi secara kronologis ada dua hadis yang bertentangan nih. Satu mengatakan haram, satu mengatakan tidak haram. Tapi yang satu lebih mutakhir, lebih update. Nah, sehingga ulama meyakini oh berarti ini mansukh nih, karena ada hadis yang terbaru dan hadis yang terbaru ini mematahkan hadis yang sebelumnya. Oh berarti ini mansukh gitu. Dan dua-duanya sama-sama sahih ya. Nah di Quran itu termasuk tadi ada ayat tentang khamar. Ayat tentang khamar itu memang jelas ada nasikh mansukh di itu ya. Ada ayat terakhir dan ada ayat yang sebelumnya pernah ada tapi hukumnya sudah tidak ada. Nah apa hikmahnya? Ayatnya sudah dihapus hukumnya, tapi kok masih dimuat di Quran gitu. Kenapa di zaman Sayyidina Utsman itu ketika Sayyidina Utsman membawakan mushaf itu kenapa nggak dibuang aja tuh ayatnya gitu ya? Kenapa nggak masih dimasukkan ke dalam mushaf? Nah, salah satu hikmahnya kata para ulama justru itu untuk mengabadikan sejarah, mengabadikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah melakukan tahapan-tahapan dalam pensyariatan. Itu sebagai ini aja ya, sebagai ya mengabadikan sejarah tadi itu Pak ya. Walaupun secara hukumnya ini tidak diamalkan lagi gitu. Mungkin itu Pak ya. Baik, cukup Pak ya? Oh iya di Zoom ini satu lagi. Jika kita mengikuti mazhab Syafi'i saat di jalan menuju masjid, di jalan kasih uang kertas ke Pak Ogah, sudah berusaha agar tidak tersentuh, tetapi tersentuh juga, apakah batal wudu? Nah, berarti yang nyetir ibu-ibu nih Pak ya, atau laki-laki itu Pak Ogahnya, tapi Bu Ogah berarti ya. Jika saat itu kita pindah mazhab sehingga tidak batal wudu, bolehkah? Ini jangan mencah-mencah Pak kalau begitu ya. Kadang-kadang pakai Syafi'i, kadang-kadang pakai Hanafi. Nah, itu nggak benar juga gitu ya. Kalau kita hanya niatnya pengen ngambil yang mudah-mudahnya. Kalau dari awal kita meyakini mazhab Syafi'i ya konsisten aja mazhab Syafi'i. Coba kalau dari awal kita saya sih yakini mazhab Hanafi, ya sudah konsisten mazhab Hanafi. Jangan mencela ya Pak. Kadang Syafi'i, kadang Hanafi tergantung mana yang menguntungkan. Kayak kemarin misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, puasanya beda. Muhammadiyah duluan, NU belakangan. Awal puasa ikut NU, lebarannya ikut Muhammadiyah. Lebih singkat puasanya. Nah itu mencela namanya, nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya kita konsisten dari awal saya meyakini mazhab Hanafi nggak batal, nggak masalah. Tapi kalau dari awal kita meyakini mazhab Syafi'i, ya konsekuensi dengan itu, dengan pilihan kita. Berarti kalau sentuhan walaupun tidak sengaja ya wudu lagi aja. Kan wudu lagi kan nggak berat Pak, tinggal wudu lagi kan nggak masalah gitu ya. Oke, kalau enggak ya suruh anak kita di belakang tuh yang ngasih uangnya gitu, jangan kita yang ngasih Pak gitu ya. Ya banyaklah cara Pak ya. Kemudian yang berikutnya, waktu saya kecil dalam kitab Safinah tidur membatalkan wudu kecuali dalam keadaan duduk yang mana posisi tubuh tidak memungkinkan keluar kentut. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Ya betul, tadi kan sudah kita bahas. Menurut Syafi'i memang tergantung posisi ya. Posisi menentukan prestasi gitu ya. Jadi memang tidak batal kalau posisi duduk. Oke? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup kajian kita. Oh, satu lagi, silakan. Oh iya. Selama tidak batal maka tidak wudu lagi nggak masalah. Ya, meskipun misalnya seharian kita nggak batal, buat 5 sholat 1 wudu nggak masalah. Ya. Selama tidak batal. Kecuali buat orang yang kemarin kita bahas, orang yang hadasnya terus keluar, seperti orang yang beser. Pak. Orang beser itu kan nggak bisa kontrol atau keluar terus ya. Nah dia wudunya harus sudah masuk waktu sholat. Dan setiap sholat dia harus berwudu lagi. Itu kalau buat orang yang pengecualian tadi ya, orang yang ada satu. Tapi kalau buat orang yang normal, 1 wudu asalkan tidak batal boleh buat beberapa sholat. Ada riwayat mengatakan Imam Malik itu kalau sholat Isya ya itu 1 wudu dengan sholat subuh. Jadi Imam Malik itu sholat Isya dengan sholat subuh 1 wudu. Berarti maksudnya nggak tidur Pak Imam Malik itu ya, sepanjang malam itu tahajud gitu ya, sehingga nyambung sampai subuh nggak batal-batal gitu. Nah gitu Pak maksudnya ya, jadi boleh ya. Baik. Baik, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.